Satu, dua, tiga, cek 1 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikra li arbabil hijab wa hatta ankum min sahabil jahli kullu ijabin min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bi innallaha kana sami'an basyira. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Bagus Salam, Ketua Panitia Ramadan 1442 Hijriah, para alim ulama, tokoh masyarakat dan cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Isya dan Tarawih yang mulia, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua? Lain tara semua puasa hari kok. Sabana ange tapi alhamdulillah de ange cuaca, mudah-mudahan de banyak pahala dapat dari Allah. Insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin dan ridhonya pada malam ini saya dipertemukan kembali dengan wajah-wajah calon penghuni surga di akhirat. Amin. Kalau tidak masuk neraka ya. Insya Allah dengan qiyamul lail yang kita lakukan, kemudian ibadah yang lain yang kita laksanakan, itu jadi qarinah dan wasilah. Mudah-mudahan malam ini berkumpul kita di masjid, di akhirat Allah kumpulkan kita di surga Jannatul Na'im. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu di belakang lain dalil tadang kami awak Beko salah danga sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu danga Muhammad silalagi waslaman. Pulang dari masjid kolai bamarga Muhammad Jadi ibarat lagu jangan ada dusta di antara kita daripada Allah jadi saksi. Selawat yang kita baca mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Karena orang yang rajin baca selawat nanti kalau dia wafat dikubur rapat-rapat didatangi 2 malaikat. Apabila bisa menjawab pertanyaan dengan tepat dimasukkan ke surga bertingkat-tingkat. Di dalamnya ada bidadari cantik memikat yang datang membawa buah-buahan nikmat seperti anggur dan buah pokat. Dalam bahasa barat kita bilang oh my god. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belum? Judul kita pada malam ini adil pada diri sendiri dan orang lain. Di mana-mana di dunia ini ada pengadilan, betul tidak? Di Indonesia ini ada 4 jenis pengadilan. Pengadilan agama ada. Yang kedua pengadilan militer ada. Yang ketiga peradilan umum ada. Yang keempat peradilan tata usaha negara juga ada. Tapi begitu banyaknya pengadilan di Indonesia, ternyata adil itu masih susah untuk ditemukan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu kalau bahasa kitanya seimbang, ya, tidak berat sebelah. Itulah yang disebut dengan adil. Dalam tanda kutip bahasa lainnya adalah tahdiduhu ila muqtadul maqam, menyesuaikan sesuatu itu atau menempatkan sesuatu itu pada posisinya. Kalau yang benar dibilang benar, kalau yang salah dibilang yang salah. Kalau yang memang betul itu bagiannya ambil, kalau bukan bagiannya tidak boleh diambil. Itulah definisi sederhana dari sikap adil.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ihdilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, bersikap adillah kamu, karena adil itu semakin membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu, takwa ini derajat paling tinggi di sisi Allah. Yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, tapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu. Yang duluan masuk surga bukan karena tampannya. Kalau yang tampan duluan masuk surga, MC kita duluan masuk surga. Kalau yang kaya duluan masuk surga, Basri Jalpoto duluan masuk surga. Tapi kalau seandainya kata Nabi, yang duluan masuk surga adalah orang yang kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya putih keemasan, mohon maaf saya duluan masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana bersikap adil kepada diri sendiri? Ada 3 macam sikapnya. Pertama, tunaikanlah amanah yang diberikan kepada kita. Ada amanah yang diberikan Allah kepada kita, ada amanah yang diberikan manusia kepada kita. Amanah yang diberikan Allah kepada kita apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Itu amanah. Dunia ini Allah titipkan kepada kita. Bumi ini Allah titipkan kepada kita. Kemudian juga hal-hal lain dalam hidup yang dititipkan Allah kepada kita. Jaga, rawat, dan juga tunaikan ia dengan baik, karena itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Sekarang terbalik. Orang disuruh ngurus hutan jadi orang hutan. Ya, disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus negara malah menguras negara. Katanya untuk memperkokoh bangsaku. Ya. Jadi bangsakunya ke sini. Nah, ini tidak adil. Ya, maka kalau begitu bagi kita yang punya jabatan, ya, bagi kita yang punya kekuasaan, pejabat teras kita, pejabat daerah kita, pejabat nasional kita, apa lagi? Pejabat organisasi kita, atau pejabat ormas atau organisasi masyarakat kita, maka tunaikanlah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Jika kita mensia-siakan amanah yang diberikan Allah, maka kita termasuk orang yang berkhianat. Sekarang saya mau tanya, khianat itu tempatnya di akhirat, surga atau neraka? Jamaah kurang kompak, khianat itu tempatnya surga atau neraka? Neraka. Nauzubillah. Itu yang pertama, adil kepada diri sendiri, laksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, ada amanah yang diberikan oleh manusia kepada kita. Ya. Sebagai ayah kita diberikan anak oleh Allah. Sebagai ibu kita diberikan titipan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas kita terhadap sesama manusia. Kita ini orang tua kepada anak-anak kita masing-masing. Bu, kira-kira anaknya pengennya ibu-ibu, anaknya mau jadi anak soleh atau anak salah? Cuma 30 yang menjawab, yang hadir ini 3 juta orang ini. Kira-kira anaknya mau jadi soleh atau salah? Anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah dambaan setiap orang tua. Dititipkan kepada kita itu amanah, maka adillah dalam mengurus anak. Amanahlah dalam mengurus anak. Mulai lahir anak, urus baik-baik. Azankan dari telinga kanan, komatkan dari telinga kiri, agar akidahnya mantap. Kemudian berikan dia nama yang bagus, ada unsur doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat nama anak Abdul Rahman, Abdul Karim, siapa lagi? Abdul Mubin, yang ada asmaul husnanya atau bagus artinya. Ini tidak, anaknya laki-laki ada 4, namanya si Jackson, si Thompson, si Clarkson, si Hamilton. Tidak ada unsur
manzur doanya, tak disekolahkan baik-baik, tak diberikan dia nafkah yang halal. Kalau sudah seperti ini, anak tak mengurus orang tua, kira-kira ini orang tua yang adil atau tidak? Amanah atau tidak? Tidak, ini adalah khianat. Kita berdoa agar kita tidak menjadi orang-orang yang khianat, tapi ditunjuki Allah hati kita untuk menjadi orang yang amanah dan adil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dua, yang ketiga, sikap adil pada diri sendiri itu adalah membuang sifat egoisme. Apa itu egoisme? Ingin menang sendiri, pengen dihargai orang, pengen dimuliakan orang, pengen dihormati orang, tidak mau kalah. Kadang-kadang dia sudah salah tapi tak mengaku salah. Ini adalah gambaran sikap ketidakadilan seseorang kepada dirinya sendiri. Kalau kepada dirinya saja dia sudah tidak adil, bagaimana mungkin dia mau adil kepada orang lain? Kalau kepada diri sendiri saja dia tidak amanah, bagaimana kepada orang lain dia bisa bersikap amanah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adal. Allah itu menyuruh kita untuk bersikap amanah dan berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Adillah kepada diri sendiri, buang sifat egoisme, ingin menang sendiri. Kalau kita ingin dihargai, hargai juga orang lain. Kalau kita ingin dihormati, maka hormati juga lah orang lain. Kata Nabi dalam hadisnya, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yasuddu ba'duha ba'da. Orang mukmin itu dengan mukmin yang lain, taobahnya seperti suatu bangunan, satu dengan yang lainnya, sama-sama saling menguatkan. Insya Allah, Allah buang sikap egois dari diri kita, Allah jaga kita dengan sikap amanah dan adil. Amin ya rabbal. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adil kepada orang lain. Tadi adil kepada diri sendiri, sekarang adil kepada orang lain. Jika kita adil kepada diri sendiri, maka insya Allah akan adil pula kita kepada orang lain. Bagaimana gambarannya kita adil kepada orang lain? Semua yang dipercayakan kepada kita, yang diberikan tanggung jawabnya kepada kita, tunaikan, laksanakan, dan kerjakan dengan baik. Sekarang ini sudah dekat hari kiamat. Kita ini umat akhir zaman. Salah satu tanda-tanda kiamat yang hari ini muncul di tengah-tengah kita adalah irfa'ul adalah bainas samawati wal ardh. Dicabutnya rasa adil itu dari muka bumi dan langit. Kemarin ada seorang nenek-nenek, diambilnya semangka dari ladang seorang bapak, lalu dia dituntut 8 tahun penjara. Kemudian ada lagi seorang bapak-bapak yang mengambil sandal, lalu dia dituntut bertahun-tahun penjara. Ini adalah ironi sikap keadilan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia pada hari ini. Jadi kalau kata orang hukum, officium nobile, meskipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang bersikap adil, ya, orang yang bersikap adil berarti dia telah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu selain dia Rasul, selain dia Nabi, dia juga adalah seorang hakim, seorang penguasa yang adil. Maka bagi kita yang punya jabatan, bagi kita yang punya kekuasaan, bagi kita yang dipercaya oleh masyarakat, anggota dewan kah dia, ya? Ini kadang-kadang orang anggota dewan itu belum selesai satu periode, udah kampanye pula periode berikutnya, ya? Udah hampir ujung masih pengen juga, tidak pernah muhasabah diri. Saya ini adil atau tidak? Saya ini amanah atau tidak?
Belum selesai jabatannya jadi bupati wali kota, udah pengen jadi gubernur. Belum selesai jadi gubernur, udah pengen jadi menteri. Begitu seterusnya. Seharusnya kita kaji apakah kita adil atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan pada tahun ini mari kita introspeksi diri. Kepada diri apakah kita sudah adil, kepada orang lain apakah kita juga sudah adil. Jika belum, waktu masih ada, selagi nafas masih berhembus, selagi nyawa masih ada, maka bersikap adillah kita. Insya Allah adil itu akan mendatangkan kehidupan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, inilah kaji kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita terapkan, dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan pantun kacang artis kacang Garuda, ceramah habis salam pun tiba. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.